Nama saya Maria Firta Sitmayanti dari unit perbendaraan. Nama saya Teguh Setiadi, saat ini saya bertugas di Branch Office Jakarta S. Parman. Nama saya Ari, saat ini di unit pajak. Nama saya Erwin dari Grup Perbendaraan dan Investasi. Suami saya. Ya, saya merupakan istilahnya alumni positif COVID-19. Kebetulan suami saya terpapar COVID di akhir September kemarin. Untuk penyintas, kebetulan saya sendiri di bulan Agustus lalu ya, 2020. Setelah saya melakukan swab tanggal 27 Agustus 2020, saya terima hasil itu tanggal 28 Agustus 2020 dan hasilnya positif. Jadi waktu pada saat suami saya keluar hasil swab positif dan saya juga melakukan swab yang sama, saya negatif, tapi suami saya yang positif gitu. Jadi kami punya hasil yang berbeda. Pertama kaget, bingung, sedih, pokoknya campur aduk. Wah, itu waktu pertama kali terima hasil swab itu antara takut dan cemas juga ya, karena yang kita ketahui kan penyakit yang sekarang ini memang belum ditemukan obatnya. Jadi ketika pertama kali menerima hasil swab dinyatakan bahwa saya positif COVID-19, perasaan takut, cemas, dan khawatir itu yang pertama kali saya rasakan. Kebetulan saya termasuk yang nggak ada gejalanya ya. Gejala awal itu seperti awal kalau kena demam berdarah. Jadi demam, naik turun, lemas, pegal-pegal, mual. Langsung ke rumah sakit dan langsung diisolasi di rumah sakit. Saya disarankan oleh dokter untuk menjalani isolasi. Sebetulnya pada saat itu tim dokter dari puskesmas yang dekat dari rumah saya menyarankan untuk isolasi di fasilitas kesehatan milik pemerintah, entah itu puskesmas maupun di rumah sakit rujukan. Tetapi karena memang dilihat saya tidak ada keluhan, tidak ada gejala, pada saat itu saya bisa disetujui untuk melakukan isolasi mandiri di rumah sendiri. Kebetulan hanya saya yang terpapar positif corona. Istri dan anak saya alhamdulillah negatif. Suami saya saja. Jadi karena suami saya juga tidak ada rujukan dari dokter terkait penyakit tertentu, yang pasti multivitamin. Jadi memang hampir setiap hari suami saya konsumsi vitamin dan juga jamu-jamuan juga, minuman-minuman herbal gitu juga saya siapkan. Selama menjalani perawatan atau isolasi di rumah, pertama yang saya konsumsi itu jelas dan pasti adalah vitamin atas resep dari dokter. Kemudian karena saya tidak ada keluhan dan tidak ada gejala, sehingga dokter pun tidak memberikan resep untuk obat ya. Tetapi saya tambahkan dengan ramuan herbal yang saya percayai itu punya khasiat untuk bisa menyehatkan dan menambah imunitas tubuh. Itu yang saya konsumsi setiap hari, pagi, siang, dan sore. Dan tentunya saya menjaga pola makan dan juga mengkonsumsi buah-buahan seperti pisang dan jeruk setiap harinya. Di kereta. Kayaknya sih saya kena di cabang karena sebelumnya ada 3 teman saya yang positif corona di cabang.
Kalau menurut saya sih, yang pertama kita harus supaya terhindar dari COVID, kita harus tahu dulu nih, kenali kondisi tubuh kita. Karena suami saya itu benar-benar merupakan pasien yang OTG, jadi benar-benar tanpa gejala, tidak ada keluhan sama sekali, sampai akhirnya keluar hasil positif sampai ke negatif pun tidak ada tanda-tandanya sama sekali. Jadi maksud saya, kalau misalnya kita dalam keadaan sehat, kita dalam keadaan ini happy dan kita memang tidak ada keluhan, itu bukan berarti kita tidak terpapar COVID. Jadi untuk mengetahuinya itu menurut saya nomor satu, tetap kita harus cari tahu dulu tentang kondisi tubuh kita. Kita harus berani buat tes gitu. Kita harus berani, ya apapun itu, tes rapid test atau mungkin swab test gitu, menurut saya penting untuk kita lakukan. Yang harus dilakukan adalah kita harus tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan, yaitu dengan selalu memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan sesering mungkin dengan sabun. Suami saya dinyatakan sembuh atau bebas dari COVID itu di tanggal 15 Juni. Sembuh setelah isolasi mandiri itu sekitar 20 hari dari hasil swab positif pertama. Setelah swab ternyata hasilnya positif, jadi suami saya sementara masih di karantina dan itu pada saat itu posisinya masih di hotel. Nah kemudian setelah di hotel, dari perusahaan mengadakan lagi swab lagi yang kedua. Nah di hasil yang swab kedua itu sebenarnya sudah muncul hasil negatif dan itu cuma berjarak 3 hari dari hasil tes positif yang pertama. Karena pertimbangan dari hasil positif itu, jadi saya sama suami sepakat buat kita tetap menjalankan protokol kesehatan, yaitu isolasi mandiri selama 14 hari, dan juga hasil dari diskusi dan laporan kepada Satgas Covid dan Puskesmas juga menyarankan, walaupun suami saya OTG atau orang tanpa gejala, jadi nggak ada keluhan sama sekali, tetap disarankan untuk isolasi mandiri di rumah 14 hari. Dan setelah isolasi 14 hari itu melakukan swab lagi sebanyak 2 kali, hasilnya berturut-turut negatif. Kurang lebih 5 minggu. Hikmahnya kita jadi tahu bahwa COVID ini benar-benar nyata dan kita nggak bisa menghindari, tapi kita hanya bisa memutus rantai penyebarannya. Alhamdulillah sih hikmahnya buat saya pribadi betul-betul bahwa virus COVID-19 ini adalah nyata. Sehingga saya berharap kita semua bisa betul-betul disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan dalam kehidupan dan kegiatan sehari-hari, dan kita usahakan supaya imunitas dan kondisi tubuh itu selalu bugar sehingga kita bisa beraktivitas normal, dan mudah-mudahan dengan kita selalu sehat, insya Allah virus yang akan masuk pun akhirnya bisa kita lawan. Oke, kalau dari saya sih yang pertama harus berani tes, jangan takut tes. Gak apa-apa, yang menurut saya sih yang penting adalah kenali sendiri tubuh kita. Walaupun kita tidak merasakan sakit, walaupun kita tidak merasakan keluhan itu, tapi kalau misalnya kita ternyata terpapar dan kita mendekati orang-orang yang antibodinya tidak sebagus kita, imunnya nggak sebagus kita, nah itu kasihan orang-orang di sekitar kita gitu. Jadi ayo kita masing-masing dari kita mulai kenali diri dulu, jadi kita mulai waspada juga dimulai dari diri sendiri. Kalau pesannya adalah percayalah bahwa COVID itu ada. Untuk itu kita harus tetap disiplin untuk memakai masker, mencuci tangan sesering mungkin dengan sabun, dan juga menjaga jarak. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar kita.